kata-kata luas ini nek kita telusuri itu masuknya di sedekah. Betapa sedekah ini nggak ada batasnya. Segala sesuatu yang membuat orang lebih senang, lebih ini dan seterusnya bisa terbantu, bisa termanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nailin RA pada hari ini bisa membersamai kembali jamaah kajian kita pada kajian manajemen Islam. Nah, tema kita pada sore hari ini sangat menarik, yaitu mengenai manajemen sedekah. Kita tahu bahwa sedekah itu merupakan salah satu amalan dalam agama Islam yang sangat berharga. Bahkan saking berharganya, ketika mayit meninggal pun, jika dia bisa hidupkan kembali, dia ingin bersedekah. Sedekah ini merupakan sebuah amalan yang tidak terbatas jumlahnya, tidak terbatas waktunya, dan tidak terbatas ganjarannya. Mengapa bisa demikian? Nah, untuk itu sudah duduk bersama dengan saya, Ustadz Juli Murtado, yang akan menjelaskannya kepada kita secara lebih rinci. Untuk itu, mari kita menyimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, sederek-sederek sedaya yang dirahmati Allah, mari kita membaca hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam majelis taklim kajian Islam, kajian manajemen Islam. Mudah-mudahan hati kita bisa dibuka oleh Allah, paling tidak bisa menyerap sharing kita pada sore hari ini menjadi mutiara dan cahaya kita. Makin banyak cahaya tuntunan yang memasuki diri kita, pertama kita pahami, kemudian kita imani. Semakin dalam iman, makin semangat kita untuk motivasi menjalankannya. Pak, insya Allah kalau itu lillah, tidak ada riya, maka itu akan menjadi bagian bekal kita yang luar biasa, memancing limpahan rahmat saking Allah. Bayangkan kalau semakin banyak mutiara berada di kita, mungkin jadinya narasi aja. Pak, monggo boten ngaji mriki. Monggo. Dari Juanalan. Nah, monggo. Masih ada? Nah, monggo Pak. Ya, jadi begitu. Saya ulangi, niat kita forum kajian manajemen Islam, bagaimana kita bisa mengikuti apa yang dikehendaki Allah menjadi khairah umat, karena kita sudah punya kunci-kunci terbaik, dan itu memang diuntukkan umat akhir zaman. Karena itu Rasulnya sudah tidak ada lagi setelah itu. Nah, itu dibutuhkan penggalian, pemberdayaan tentang ajaran itu. Nah, salah satunya dibuat modul-modul begini. Nah, sekarang modul atau tema kita manajemen sedekah. Bagaimana sedekah itu menjadi bagian tuntunan cahaya kita untuk kita mengelola hidupan ini bisa lebih mudah, bisa lebih gampang, bisa memancing pertolongan Allah. Berkah-berkah makin luar biasa di dalam diri kita.
Sehingga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita akan menjadi sesuatu yang kita harapkan. Oke. Nah, karena itu ini judulnya kalau di bahasa Inggrisnya The Power of Give, kekuatan give atau memberi. Ilmu mengelola sedekah sebagai upaya memberikan segala sesuatu bentuk apapun. Ini konsepnya sedekah. Sedekah itu ada wajib, namanya zakat. Cuma zakat itu kewajiban yang harus ada syaratnya. Kalau zakat fitrah syaratnya, pokoknya besok masih ada kelebihan makan, dikenai wajib saja nih. Tapi kalau nanti dia dapat lagi, bagaimana? Nah ini kan jadi polemik. Ya pokoknya kalau dibagi, kebetulan komunitasnya sudah banyak yang bagus, ya yang paling rendah itu jadi bagian kita. Atau di tempat yang jauh. Terus zakat mal, nisabnya ada. Tapi sedekah yang dimaksud ini secara keseluruhan pemberian kepada seseorang, siapapun, termasuk keluarga kita. Termasuk apa? Termasuk diri kita. Karena zikir itu kategori di hadis masuk sedekah diri kita. Zikir bukan orang lain, sedekah diri kita. Betapa give yang namanya pemberian yang bermanfaat. Karena Allah itu baik dan akan menerima yang baik. Jangan duitnya hasil korupsi terus duitnya uang banyak gitu. Ya dia dosa, dia kemasuk yang haram itu. Kalau orangnya yang dikasih nggak tahu, ya nggak apa-apa namanya nggak tahu. Tapi kalau ujung-ujungnya jadi tahu, ya itu bukan duit yang benar. Jadi seperti itu. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Nah, segala sesuatu itu bisa apa saja. Senyuman, maaf, memudahkan, ngelonggarni. Misalnya ada utang, ya dilonggarni, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Apapun yang membuat manfaat kepada orang lain, memaafkan itu kan bermaaf ya. Ya ada orang salah nggak mau minta maaf, kita malah minta maaf, akhirnya dia terbuka hatinya malah minta maaf semacam itu. Betapa luasnya, maka di dalam urusan maaf ini Allah justru memunculkan sifat Allah yaitu wasi'an, yang maha luas permaafannya. Bahkan di bulan puasa ini kan terkenal, ya tak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, lagi memaafkan aja bisa di mana-mana, jengkelin ke anak, jengkelin ke pasangan kita, jengkelin tonggo apa. Wah, itulah yang membuat semuanya sulit jadi gampang. Kalau give, maka give ini sebetulnya habluminanas terbagus, simbolnya itu give atau sedekah. Cuma di Quran diambil puncaknya sedekah, yaitu di harta kita, mau tidak mau ada sebagian harta orang lain kalau memenuhi syarat. Monggo. Monggo. Nah, jadi seperti itu. Itu titik puncak. Maka kalau memperbaiki hubungan dengan manusia, nek habluminallah itu puncaknya adalah sholat. Tapi habluminanas puncaknya adalah sedekah. Puncak dari sedekah ada puncak yang paling top, zakat. Hanya di Islam dikenakan kewajiban. Maka kalau di pemerintah sana, ya, itu dipaksa untuk diambil itu 2,5 kalau melebihi nisab. Untuk apa? Bukan untuk di-PDW, bukan untuk kampanye, tapi untuk diberikan yang kurang-kurang. Maka di negara Arab banyak sekali pinjaman-pinjaman Baitul Mal itu nggak pakai bunga, nggak pakai agunan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Begitu luasnya the power of give itu, sehingga ini begitu terkenalnya menjadi jurus jitu. Pernah ada penelitian konglomerat yang
sukses untuk jangka panjang, bukan hanya mau sukses cuma sak wulan rong bulan habis itu bangkrut. Itu nomor satunya dijujur, disidik, dijujur. Nomor duanya itu give. Kesukaan dia memberi kelonggaran. Ada orang kesulitan sih nggak apa-apa. Terus karena lagi awal-awal berbisnis gitu, mbak ya dikasih kelonggaran bayar, ya sudahlah nggak apa-apa dan sebagainya. Semuanya membangun hubungan yang baik. Maka orang yang senang give, maka akan banyak dicintai oleh Allah dan makhluknya, termasuk manusia. Ada kesulitan, ayo datang, ada apa, pecahkan, ada apa, dan seterusnya. Dan kalau perlu tanpa diminta. Inilah yang dinamakan itu. Nah, kemarin ada manajemen ihsan, itu juga memberi. Cuma kualitas ihsan itu kualitas yang tinggi, yang lebih dari kebiasaan. Kalau ada orang minta kita kasih, tapi kalau sudah ihsan, levelnya terbiasa. Kita cari aja yang kurang-kurang, kita bagaimana. Nah gitu, kayak Umar bin Khattab itu, keliling itu, wah ada ibu-ibu klotak. Anaknya tidur, sambil nangis apa gitu. Ternyata yang dimasak batu. Sampai kapan? Sampai tidak gereman gimana pemerintah ini kok nggak memberatkan gini. Langsung tergetar. Ya Allah, aku pemimpin. Langsung mulai gowo, pembantunya mau gowo ngangkat. Enggak ini salahku nih. Gua kotok dikuasih gandum, nah ini bukan beras gandum gitu ya. Sabak gitu terus minta maaf dan sebagainya. Padahal itu khalifah atau presiden kalau sekarang ini. Dia nggak mau dibantu temannya. Ya dosa saya, ada rakyatnya kayak gitu kok aku kenemenan, ya Allah. Istighfarnya bolak-balik sambil menangis. Pemimpin model apa aku itu? Nah kalau pemimpin kita kayak gitu kan enak deh. Nah sekarang ini bermasalah, bermanfaat. Jadi harus ada yang namanya bermanfaat. Ma'un kalau di dalam surat Ar-Ra'aital ladzi itu kan ya, yang ma'un, yang bermanfaat. Ya itu. Sebanyak-banyak sakarep berupa apapun yang bermanfaat. Bunjiko ini, bawa anak wong merengut. Hei, ayo. Di papa anaknya nangis, gak iso diajarin. Ayo sini gue dong diocak terus saya iso ketawa, iso apa? Ada wong untal-untul. Saya pernah itu di mall itu wong untal-untul dhewe cuwilik ngono. Lah wonge sibuk sing wedok, bapak ibu sibuk blonjo anake ditinggal. Padahal bahaya kalau ning kono kuwi. Dia nyemplung ning gone anu kan pernah kejadian sampai mati. Lah ini contohnya. Lah ini semuanya itu dalam rangka apa? Ingat Allah itu Maha mensyukuri, Maha pemberi. Ya Wahab, ya Rozak, ya Ghani, ya Muni. Sifatnya memberi, Allah sendiri memberi. Rahman Rahim itu kan memberi rahmat, memberi rahim. Nah kalau rahman itu berlaku semuanya, maka ajaran Islam itu ajaran universal. Cuma khususan orang yang percaya kepada Allah, ada tauhid yang connect, maka dia nanti tembus di akhirat. Nah kalau di dunia ini dia pinter dan sebagainya, dia bisa sukses di dunia, tapi terbatas di dunia. Jadi seperti itu. Boleh dibantu ya. Gimana caranya? Itu ditaruh sini. Monggo. Pak Main itu dibawa itu sini. Sudah Pak, sudah. Oh sudah, ya, oke. Jadi seperti itu, dilanjut ya. Nah, karena itu maka mari kita pelajari, yuk kita berhijrah, pindah dari satu titik ke arah yang lebih baik, karena itu akan semakin mendekat kepada Allah. Barang siapa satu langkah mendekat menuju kebaikan, entah mencari ilmu, entah menambah kualitas ibadahnya, maka Allah seakan-akan berlari merengkuh kita untuk diberikan kasih sayangnya. Maka yuk kita pahami ilmunya, dan semuanya mari mulai dari hati kita. Kita suatu saat sudah dijamin
kita akan meninggal, yuk kita persembahkan kepada Allah bekal kita untuk menjemput takdir kita nanti, yang nggak usah gerusak-gerusu, pasti terjadi, dan nggak usah gerusak-gerusu, pasti jatai dewe-dewe sudah ada gitu. Nah, jadi makna sedekah, kalau ya sedekah itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ya sodako, pemberian. Namun asal kata saya sidek. Nah, inilah yang kalau dikembangkan ya artinya benar, kebenaran atau kejujuran. Connect tadi, yang pertama itu jujur, penelitian ribuan orang-orang sukses CEO internasional begitu. Nomor duanya care. Jadi benar itu ya benar, jangan melangkah yang salah, duit ya benar dan sebagainya. Tapi yang bermanfaat untuk orang lain care. Entah memberi ilmu, memberi wawasan, memberi arahan, memberikan motivasi bagi orang yang enggak, bahkan memberikan uang, memberi apa dan sebagainya. Kadang-kadang di konsultasi Kava Center kita ini, jujur aja, kadang-kadang orang itu lagi susah jublek, kasih pengarahan, malah dikasih duit juga sama kita. Nggak usah mikir balik gitu aja, saya bilang, yang penting gue sukses begitu. Nah, contoh seperti itu, gak apa-apa. Gak ada ruginya orang-orang yang berinfak. Ya, dari dasar itu, maka sedekah itu bukti kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman. Kayak sholat itu bukti. Makanya kalau orang nggak sholat, ojo mimpi masuk surga. Di Quran sudah mengatakan orang yang lalai sholat aja celaka, apalagi orang yang nggak sholat sama sekali. Bukti nih gue beriman tuh gak ono gitu loh. Oh, nggak sholat, padahal sholat itu kewajiban. Nah, bukti nih kamu itu beriman itu juga sangat kurang kalau kamu tidak ingin ini. Bahkan tidak sempurna seseorang kalau dia tidak menyempurnakan untuk membuat tamu yang datang itu senang dan bahagia. Sak mampu kita maksudnya. Nah itu. Belum, artinya ada cacat dalam iman. Nah, di dalam memberikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan kita semuanya, termasuk diri kita. Ya kalau kita zikir, kita sholat, ya sebetulnya yang menyedekahi kita sendiri. Ya. Di hadis zikir sebutannya, tapi sebetulnya tujuannya begitu. Padahal nggak ada batasnya itu pada orang tua kita dan sebagainya. Dengan penuh semangat tulus ikhlas untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dikatakan sedekah kalau barangnya ya barang haram, ditujukan untuk KKN itu ya, memuluskan itu yang ngerti dewi nek politik ya, dan sebagainya. Itu nggak sedekah, itu nggak lomo. Biasanya nggak lomo terus bareng ngono pemilu terus bagi-bagi amplop lomo, enggak. Niatnya sudah bukan niat menggapai ridho Allah gitu ya. Nah, karakter cerminan ahli sedekah itu piye? Belegere itu sehari-hari didelok piye? Nek dia itu selalu ingin hobi pokoknya menolong, memberi yang bermanfaat apapun. Tiga longgar aja apa sila enggak apa. Ada beda malah ayo so apa pakai ini apa nginep ini, pakai aja dan sebagainya. Ono son gitu wis pakai aja, kursi pakai aja. Wis pokoknya digampang nih untuk membuat orang bisa lebih ringan, lebih tertolong dan sebagainya. Yang bermanfaat kapanpun, dimanapun berada. Wis jadi karakter itu. Wis nyah-nyoh. Padahal kalau kita nyah-nyoh, Allah 700 kali. Itu hitungan itu kalau ahli tafsir, itu bisa tanpa batas. Padahal batasnya 700 kali itu wis akeh. Begitu ada surat 700 kali, ahli-ahli pertanian di Arab itu mencoba adakan percobaan. Itu nek gandum dengan yang ini nanam 1 kilo iso berapa? Ternyata bisa mendekati 700 tapi nggak sampai lebih dari 700. Jadi 700 itu ada semacam ilmu di dalam pertanian itu begitu. Coba aja misalkan ya nanam mangga gitu ya. Itu nanti ya dapat 700 atau enggak itu. Nah seperti itu. Misalkan ya nanam padi gitu ya, yang ditanam sa kilo misalnya, jadi 700 enggak itu. Itu batas atas.
tapi Allah hendak memberikan suatu ilmunya kepada kita. Nah, kapanpun bermanfaat dimanapun. Yang kedua, selalu ingin membangun kemaslahatan. Rahmatan lil alamin, aja lagi kono, ayo aja. Wis apa aja dan sebagainya, kapanpun dimanapun berada. Ya iku ono wong kecelakaan kesane wong gak duwe. Piye aja yo wis gaya tulisan di edan ini ternyata dapat 5 juta kayak gitu ya, di RT sana atau di RT sana dulu begitu ya, banyak juga gitu kalau mau gotong royong seperti itu. Nah, selalu bersungguh-sungguh untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, kalau mungkin bisa memberikan yang terbaik. Artinya ahli sedekah itu berkecenderungan untuk dia menjadi muhsinin, orang yang ihsan, orang yang selalu memberikan yang terbaik. Dan ini termasuk 3 kunci besar untuk meningkatkan hikmah. Hikmah itu di Quran dikatakan sesuatu yang besar, yang bernilai diberikan Allah kepada kita. Rezeki yang bernilai itu diantaranya hikmah. Orang yang begitu mudahnya merasakan sebuah pemahaman tertentu yang nanti digunakan untuk bermanfaat dalam hidupnya, ya. Jadi seperti itu. Apa itu 3 itu? Pertama, keikhlasan. Yang kedua, hobinya bersedekah. Yang ketiga, dia suka sampai taraf ihsan. Kalau berbuat begitu apa-apa sonder, dia harus diminta. Apapun dilakukan, dan begitu berkorbannya dia untuk sesuatu itu. Bahkan hajinya dikorbankan, nabung separuh, sudah 20 tahun pernah kita ceritakan toh. Akhirnya dikasihkan sama orang yang saudaranya yang sakit. Enggak tahunya seminggu kemudian datang saudaranya yang kaya, malah dia ngajak haji gratis. Loh, jadi sedekah ini kalau makin banyak peno 700 tiap hari kita kapan saja, nggak ada batasnya. Pada saat Rasul itu ditanyakan, ya kalau orang kaya sedekahnya gampang ya, karena sedekah berupa emal, berupa harta atau benda itu dinamakan, dikhususkan biasanya infak, tapi ya disebut sedekah. Nah, tapi kalau sedekah atau infak itu ditujukan untuk sesuatu yang nanti itu jariah, maka jadilah sedekah sedekah. Sedekah jariah, sedekatun jariyatun. Nah, jadi itu sedekah yang mengalir terus. Ayolah kita ngomong sedekah, ayo jadikan proyek amal. Anak sedekah, ayo ada ini, ayo ada ini. Kono Bu Kalim ini kan diminta nggak diminta ya terpaksa harus mengurusi itu. Tapi kan juga banyak orang yang memang datang itu memberi sedekah. Nah, ini diperlukan untuk membuat kemudahan kita mengatur kehidupan kita ben sukses, ben bahagia dunia akhirat. Sementara seperti itu, ya. Monggo. Ya, baik. Tadi kita sudah belajar mengenai keutamaan dari sedekah ini dan karakter cerminan para ahli sedekah. Nah, kita akan memperdalam kembali mengenai kajian kita tentang manajemen sedekah pada sore hari ini. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekaresidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kafamart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Baik, masih kembali dengan saya Nailin RA. Di sini kita sedang membahas mengenai manajemen sedekah bersama dengan Ustadz Juli Murtado. Nah, pasti penasaran kan sebenarnya keutamaan dari sedekah ini apa dan apa dalil-dalil mengenai sedekah ini. Nah, silakan Ustadz Juli Murtado untuk kita semua bersama. Jadi ini salah satu ayat, banyak sekali di Quran, di atas 100, tapi lupa saya ada sebetulnya itu berapa. Nah, ini di antara ini yang paling populer karena langsung menimbulkan suatu gambaran seperti kalau sedekah itu seperti tumbuhan yang subur, nanam satu biji, terus akhirnya setiap biji itu ngeluarin 7 tangkai masing-masing keluar 100 alias 700 kali. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Kata-kata ini kalau di dalam tafsir untuk merujuk kepada apapun amal soleh kita bergantung keikhlasan kita, diri itu atau tidak. Nah, kalau kita nih pamer, ria, ya gak ada apa-apa. Ya kalau dengan penulisan, makanya sedekah yang sembunyi-sembunyi termasuk sedekah yang diutamakan. Sedekah kepada kerabat, orang tua termasuk yang diutamakan. Sedekah kepada saat ada orang sangat membutuhkan, yaitu musibah, itu fakir rokobah, seakan-akan dia menaiki pendakian, dan itu kualitas Allah dijamin. Ya, di dalam suratnya ada fakir rokobah kan gitu. Nah, outfit amun dan seterusnya. Nah, di sini kalau dibacakan, saya maklum saya ini nggak hafalan sama tanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ini ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbat yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'an alim. Allah Maha luas. Kata-kata luas ini nek kita telusuri itu masuknya di sedekah. Betapa sedekah ini nggak ada batasnya. Segala sesuatu yang membuat orang lebih senang, lebih ini dan seterusnya bisa terbantu, bisa bermanfaat, bisa berupa duit, bisa berupa senyuman, bisa berupa pengarahan, bisa berupa pencerahan, bisa berupa senyuman, apapun kan nggak ono batasi toh. Tidak selalu pakai duit, jadi jangan sampai mikirnya sedekah, aku nggak di duit pas-pasan kok sedekah. Sedekah itu bisa apa saja, jadi termasuk menasihatin orang, memaafkan orang, mendoakan orang. Kalau itu kadang ada orang tuh langsung resep dikasih Pak Yai, kamu setiap saat ketemu orang doakan, paling tidak pagi dan sore doakan. Ada orang ngemis doakan, ada orang kesulitan doakan. Sesuai dia dikasih jalan yang mudah oleh Allah sehingga dia bisa sukses, termasuk yang membangun menara ESG gitu ya istilahnya itu juga begitu. Nah, jadi begitu, Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Sedekahmu itu kalau dengan tulus apapun, berupa apapun, delik ono ri dijiko, mohon maaf, misalkan seperti itu, Allah tahu hati dia memaafkan. Wong ki mbawa aku ngekei malah difitnah dan sebagainya, hatinya memaafkan dengan kelonggaran ya. Wes, makanya kayak Rasulullah itu ya opo ae dikasih, ada orang yang begitu dikasih, ada orang yang salabah kayak itu kan. Cerita tentang itu kan, ternyata hanya pengen memeluk Rasul itu. Wah, sandiwaranya luar biasa, saking cintanya. Kata Rasul itu penyeneng nih dia salah satu ahli surga. Datang bengi-bengi Siti Aisyah itu nanti nek bangun gak iso tidur lagi, ngesane ya tidur nih. Wis diguanjel telung kerikil luwe, saking luwene Rasul ada satu saja kurma delalah. Itu kok dikasih akhirnya dia poso, terima poso. Bahkan Umar tuh saking hafale, bisa jadi neng pasar baju karek sitok dijaluk dikekne sisa nanti. Sehingga yang mengingatkan orang-orang lain tuh justru Allah. Rasul itu juga manusia. Nek mbok datangi terus setiap saat, ya dia punya istri, perlu istirahat katanya gitu. Sing elekne lho Allah, saking Rasul itu nek Musa dijaluk yo apa ae ibol itu wis dikasih pol-polan gitu dan seterusnya. Sehingga Umar tahu itu wataknya Rasul gitu, sehingga wah akhirnya dia yo rodok gitu. Nah, contohnya seperti itu nggih. Nah, terus ada lagi, ini langsung ya. Nah, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam hari, siang hari, sembunyi, terang-terangan, dua-duanya baik, tapi sembunyi ini lebih nilainya lebih tinggi. Karena semakin dekat sama Allah, dia merasakan menjadi ihsan karena dia melihat Allah. Ihsan itu kuncinya dia merasakan eksistensi Allah dan dilihat Allah itu. Walaupun nggak kelihatan pakai mata, tapi dilihat dari mata batin dia. Andaikan dia nggak ngelihat, Allah pasti melihat dia gitu ya. Nah, karena itu simbol ihsan seperti itu, dia akan berbuat sebaik mungkin. Maka tidak ada rasa takut pada mereka, mereka tidak bersedih hati. Ini ada sekitar 10 ya, yang di depannya itu ada kalimat ya. Terus ujung-ujungnya wala khaufun alaihim walahum ya. Nabi Adam diturunkan di bumi, maka sudahlah, turunlah ke bumi. Pak imma, ya kan? Yaktiyanakum minni hudan. Apa yang datang dariku berupa cahaya,
jalan lurus, hudan, petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka sapa sing ngikuti, memahami, ngimani tuntunan Allah dan menjalankan, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata-kata ini saya senang sekali. Karena kalau orang nggak merasa takut dan nggak merasa sedih hati, ya tenang toh, tentrem toh, ayem toh, ya toh. Wah gitu. Pokoknya karena Allah lah, semua itu memang karena Allah. Kalau kita berbuat baik ya, insya Allah Allah memberikan jalan yang baik. Kalau kita dapat masalah besar, serahkan sama Allah sambil ikhtiar secara sunatullah. Ada yang bertanya, Pak, kalau kita sudah sedekah, sudah sholat maupun api-api itu, kok banyak gagal bisnis itu? Hati-hati. Sunatullahnya, ilmu dunia harus dipelajari. Bisnis itu caranya piye? Itu, ya. Sehingga dia bisa sukses. Wah, insya Allah kalau kita mempelajari, lah di dalam kajian manajemen Islam ini ada ilmu-ilmu dunia tadi. Termasuk bagaimana kalau berwirausaha bisa sukses kayak gitu ya, membangun keluarga muslim yang bisa produktif dan sebagainya, yang pensiun bisa memberdayakan dan sebagainya. Itu ada di modul-modul tersendiri itu ya, bukan modul-modul dasar yang kayak kita ini kan. Sedekah ini termasuk bagian yang enggak dasar ini. Yang dasar itu kelompok ikhlas, sabar, kelompok iman, tauhid dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini begitu. Nah, infakkanlah hartamu di jalan Allah, janganlah kamu jatuhkan sendiri dalam kebinasan dan tangan sendiri. Berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Artinya di dalam hadis terkenal itu apa, sedekah itu bisa menghapus musibah, nolak balak, kasarannya buduh-buduhan. Kalau ada sakit dan sebagainya, sertai dengan sedekah, donga, anak yang boleh, kasih arahan yang baik, timbulkan kasih sayang, bersedekahlah ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa kembali di jalanmu ya Allah. Dia anakku ya Allah, mudah-mudahan masukkan dia menjadi hambamu yang soleh. Nah, contohnya seperti itu. Dongani terus, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Tapi sertai sedekah itu, maka kalau di dalam perusahaan yang bisa jangka panjang berkembang, kalau CSR-nya itu bagus, corporate social responsibility, karena itu hukum the power gift yang rahmatan lil alamin. Rahmat Allah berlaku walaupun dia itu Islam atau tidak, tapi hanya di dunia. Akhirat tega oleh, karena apa? Karena dia nggak punya kartu password masuk surga. Oh, sehingga Allah kok dia nggak percaya. Tapi ning dunia Allah berkeadilan. Sopo sing memang dia kerja keras, ilmunya cocok, dia mempelajari evaluasi, dia nggak berbuat jahat, nggak nyolong, ngentit, ngerampok apa dan sebagainya, maka dia akan diberikan jalan yang bagus. Itu hukumnya. Percaya be Allah atau tidak gak urusan, karena rahmat Allah yang berlaku, bukan rohim. Kalau rohim itu kedalaman hanya khusus untuk orang-orang muslim. Kenapa? Karena dia percaya nanti tembus sampai di akhirat. Padahal neng dunya, andaikan masak gede bumi, kecil bagi Allah. Gitu. Dan hidup kita hanya 2 jam. Versi yang lain, hidup kita cuma 3 menit. Itu di Quran semua itu. Ada 1000 tahun sama 5000 tahun, 50.000 tahun. Nah, yang sekecil ini, yang sependek inilah, ayo kita raih pahala yang Allah sendiri sudah mengatakan pahala yang terbaik. Semua orang ahli ini, karena saya punya banyak ya buku-buku dari ahli tafsir itu, buku-buku tafsir itu, semuanya sepakat pahala yang terbaik dimaksud Allah itu adalah surga, di mana kita nggak perlu lapar, nggak perlu sumuk, nggak perlu kita ke toilet, nggak perlu apa, enak terus tanpa batas, nggak bosen-bosen, pengen irungnya mau mancung kayak bidadari paling cantik jadi dan sebagainya. Jangan khawatir ya, njaluk dipenuhi oleh Allah selama-lamanya. Bayangno iku nggih.
Maka kalau orang kuayang bareng tua ya gitu. Steve Jobs yang kemarin kita cerita, begitu tua sakit itu ya nggak usah duit triliunan ya. Wong aku lorong ini tak takoki kedulur-dulur gak ono sing ganti, gak ono sing pengen tak bayar 1 triliun moh. Kon ganteni deh, lorone deh, gitu ya. Akhirnya ya mati lah. Ya memang seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan. Salah satu kebajikan itu hikmah, ya. Ada di Quran lain. Sebelum kamu menginfakkan sebagian kamu yang kamu cintai, begitu sahabat dapat sini, wah apa ya sing tak cintai ya? Wah apa ya? Kudane nggo anteng gua sehat itu sedekahnya dan sebagainya. Unta banyak sedekahnya. Rebutan kalau Allah itu memberikan wahyu kepada Rasul, Rasul menyampaikan karena dia Rasul itu harus menyampaikan, tidak menyembunyikan. Nah itu, wahyu berlomba-lomba itu. Pernah Umar tuh bilang, wah aku mosok kalah terus sama yang namanya Siddiq Abu Bakar Siddiq. Wes, aku separuh harta tak wah ini Rasulullah. Enggak tahunya undal-undal tuh dia krungu. Abu Bakar Siddiq bukan separuh, kabeh ya Allah. Aku kok ya kalah ya sama Abu Bakar. Nah itu ya Umar gitu. Tapi bukan gedeng loh ya. Tapi ya berlomba dalam kebaikan fastabiqul khairat kan begitu. Ya, nyumbang masjid atau apa kono 10 juta, wah anak iso ya, aku ya paling gak 10 juta umpamane ngono ya gitu ya. Gak apa-apa itu lomba-lomba dalam kebaikan. Sungguh Allah Maha mengetahui. Sekali lagi ya, penting bedanya orang sama kita sama Allah Maha mengetahui. Dari Maha mengetahui dia Maha Rahman Rahim, Maha mensyukuri, dia Maha segalanya. Wong iki tenanan ya. Di dalam Islam nanti ada materi yang lain, yaitu istiqomah, untuk menunjukkan keseriusan seseorang yang sudah akhirnya Nabi Ibrahim itu sudah betul-betul nyampe pisau itu dengan penuh rasa itu langit meledak sampai ke atas. Sudah cukup bukti kesungguhanmu. Nah makanya ben kita mancing sesuatu yang banyak limpahan itu, jadikan semua tuntunan itu dengan penuh sungguh-sungguh, termasuk lomo atau bersedekah. Ojo hitung-hitungan kalau bisa, tapi masih menjadi sebagian harta kita. Nggak boleh atau tidak baik kalau habis-habisan terus kita jadi tangan di atas, jadi tangan di bawah. Nah, gitu ya. Maka sering disebut the power of give. Maka ayolah cahaya itu kita masukkan ke dalam hati, kesungguhan kita yang menjadi. Hartanya nggak pernah berkurang wong sedekah. Oh itu terbukti di mana-mana. Wong berhaji juga begitu. Malah bertambah suci, subur, berkembang. Mendapat ampunan pahala yang besar, berlipat ganda. Mutasaddiqin, mutasaddiqat. A'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Dia mendapat ampunan dan pahala yang azim, harusnya milik Allah, diterapkan ke manusia berarti pahalanya dan ampunan itu super besar sekali. Nah, salah satunya mutasaddiqin, orang yang hobi bersedekah, dia menjadi ahli surga. Bahkan ada pintu surga yang khusus untuk ahli sedekah, menjauhkan dari musibah api neraka. Merasa bahagia, senang, tentrem, ceria, tenang. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak merasa takut dan bersedih hati. Enak. Jadi dia walaupun tidak dapat pahala pun andaikan ilmu nyeneng hati, ilmu membuat bahagia, ilmu membuat hatinya tentrem, nyaman, tidak sedih hati, itu kita give. Ya, kita give kemana-mana. Ada orang yang ruwet sekali, akhirnya dikasih ajaran oleh salah satu kiai, wes setiap subuh itu wes bersedekah. Golek ana sing ketoke kurang, sing butuh mangan, butuh ini, pengemis apa sing gelandangan ning dalan kasih apa dan sebagainya. Enggak sampai 1 bulan dhek kedatangan anake wong tuane. Anake wong tuane. Koncone anake koncone wong tuane datang ke situ. Dia punya lahan cukup luas. Pak, bisa nggak bantu saya?
nanti tak kasih modal dan sebagainya. Apa itu? Itu kisah nyata di Kediri. Tak sebut nek positif, itu namanya nanang. Terus kon gawe kebon pepaya. Waktu itu zamannya belum ngetren di mana-mana. Dia sulap jadi pepaya, dikasih dokter yang memang jago urusan nanam pepaya, dikasih dana, dia tirik-tirik gitu. Waduh ya Allah, yang semula utangnya buat yang brutal wis mumet gitu, akhirnya dia bisa bersyukur semua saudaranya dihajikan, dulurnya adiknya atau apa dan sebagainya. Karena kan terus-terusan deh, besok nanam lagi, pepaya tuh pepaya. Salah satunya untuk itu loh ya, untuk ini dan sebagainya. Nah, jadi ini tidak usah hubungan dengan Allah dekat, hubungan dengan menungso dekat, meningkatkan sifat peduli, sifat menolong, rendah hati sehingga disukai banyak orang, kredibilitasnya, nama baiknya akan meningkat pesat dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Dan ini akan membuat suatu modal utama untuk kesuksesan dalam bisnis atau dalam membangun perekonomian kita. Itu kredibel gitu. Dimudahkan meraih kesuksesan, beruntungan dalam berbagai bidang kehidupan, mendapat kebaikan yang banyak, disegerakan di dunia, di akhirat, dicintai Allah. Itu ada di surat Al-Mu'minun ayat piro gitu, yang artinya di situ kalau ada orang memberikan sesuatu yang bermanfaat dan dia merasakan dilihat Allah, dan terutama dia akan bakal kembali kepada Allah saat memberi itu, maka Allah akan menyegerakan pahalanya di dunia ini. Itu di surat Al-Mu'minun ayat piro itu, nah, lupa. Jadi seperti itu ya. Nah, kekuatan basiro dan kebijaksanaan atau al-hikmah saya katakan akan meningkat pesat. Maka dia akan banyak bisa membantu mengambil keputusan yang ruwet-ruwet, yang susah-susah. Seperti itu. Menyuburkan keimanan, keikhlasan, keilmuan, amal soleh, akhlak, kesabaran, keihsanan, ketawaan, rezeki yang berlimpah berlimpah, mendapat sukses beruntung, hasanah dunia akhirat. Hanya mau sedekah. Padahal umpamane nggak ono ku kabeh, sedekah itu bisa sudah ngelonggarni hati, jembarni hati dan sebagainya. Dia maha pemaaf, maha mendoakan orang dan sebagainya. Sonder dia perlu yang namanya balasan dari manusia. Dia hanya berharap balasannya dari Allah. Lillahnya itu kuat. Saya kira waktunya terbatas. Monggo pertanyaan silakan. Oke, baik. Ini sudah ada jemaah yang nggak sabar untuk bertanya. Ya Kakung, monggo Kakung. Mungkin bisa dikasihkan ayo. dulu kok. Ayo. Ya. Ya sudah, waktunya mepet. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan wakaf. Apakah pahalanya untuk wakaf itu tetap mengalir walaupun yang mewakafkan itu sudah meninggal dunia? Ya. Yang kedua, apakah bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal tapi diniatkan untuk beramal atas nama orang tuanya sebagai anak yang soleh, itu apakah baik? Cukup ya. Jelas dua-duanya itu baik. Wakaf itu biasanya kan untuk sesuatu ya, untuk pendidikan dan supaya nggak ono wakaf itu nanti gainen untuk tempat umbe-umbe wong. Ya nggak mungkin wakaf itu bondo yang kita serahkan orang lain gitu kan. Nah, jadi itu makanya kalau penerima wakaf, entah lembaga, kalau ada orang wakaf, manfaatkan, jangan tinggur nih gitu. Ada sing pemberi wakaf akhirnya gondu, tanya sama saya. Lah iya ya, aku semakafnya luas lho kuwi. Nek dihitung kira-kira lebih dari 5M. Lah kok wis 15 tahun tinggurnya terus. Nah, ini badan wakafnya yang harus diperbaiki. Ya, sebab enggak nanti repot. Wakaf sekarang bisa berupa bahkan harta uang itu bisa wakaf, ya. Jadi begitu. Terus kemudian itu termasuk amal jariah selama dia maju terus. Amal jariah itu tokcernya pada saat kita sudah nggak bisa berbuat baik karena sudah meninggal,
tapi bungane muter terus, bunga akhirat maksud saya, bank celengan akhiratnya, itu muter terus. Nah kalau sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal sangat boleh, itu nggak ada khilafiyah itu, pokoknya ini Pak untuk orang tua, untuk ini, ya orang tua kita dulu meninggal, ada dari bank BE tabungannya gitu, ya di sana dipecahkan ke tonggo sana, ya dulu dan sebagainya. Baik, insya Allah dicatat dan memberkahi kita, gitu. Ada lagi? Monggo Pak Toto. Mana? Monggo. Sorry ya tak bokong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kajiannya ini yang bisa menambah ilmu buat kita. Sebenarnya ini juga bersambung terus Pak. Terus kemudian kedua untuk masalah sodako Pak. Sodako seperti contohnya ada pemain bulu tangkis kita yang terbaik pernah menyodakokan hadiahnya 1,5 separuh Pak untuk membangun masjid. Padahal dia adalah Nasrani. Yang saya tanyakan, umpamanya saya mendoakan kepada saudara kami yang sudah meninggal, tapi dia agamanya lain Pak. Tapi dari rentetan keluarga itu sudah tidak ada yang agama Nasrani. Nah, apakah doa kita sampai ke sana apa tidak Pak? Pak. Jadi the power of give itu berlaku universal. Cuma bagi orang yang tidak punya iman, batasnya mung neng dunya. Maka si bulu tangkis tadi kan tak niati, aku nanti 10%, berkuit terus separuh, gitu kan? Ternyata Allah memberi rahmatnya, dia jadi terkenal, duit malah ndak karu-karuan ya, banyaknya bukan ndak karu-karuan, gitu ya. Dia terkenal ya dan sebagainya itu kemurahan Allah. Maka rahmat Allah itu berlaku seluruh dunia, kepada kambing, kepada ayam, kepada semut, kepada menungso sing ngelek-ngelek Allah atau ngelek Allah gak urusan. Tapi yang di akhirat khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, gitu. Nah kalau kita mendoakan Nasrani sudah ada contoh, dulu Rasul juga begitu, bahkan contoh-contoh Nabi yang dulu gitu, terus masuk Nuh, ya kan? Anaknya, aduh ya Allah, itu kan oleh Allah mengatakan, itu bukan anakmu, anak kandungmu, tapi bukan anak dalam pengertian persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Jadi oleh Allah dikatakan tidak perlu kamu mendoakan. Kalau mendoakannya ya muka-muka ya selamat nentunya urusan dunia, tapi kalau sampai mendoakannya muka-muka ada begitu. Jadi, tapi kalau mendoakannya sesuatu yang tidak ini, misalkan mudah-mudahan dia diberi pintu mu'alaf untuk itu, boleh. Karena ini mendorong, apalagi jenengan ngasih motivasi ke dia. Kenapa nggak masuk Islam sekalian? Nanti tembus di akhirat. Itu lain, itu dakwah, ya. Dakwah bilhal, dakwah juga ada dengan cara yang baik, memberi contoh. Tetapi secara utuh, kalau nanti dia tetap sampai meninggalnya kafir, gitu ya, nyuwun sewu, dia nggak punya passwordnya masuk surga. Maka beruntunglah orang yang sudah punya password, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ojo mung password itu tok terus salate gak lalai ojo. Nanti kan dia jadi orang yang celaka gitu kan. Buktinya apa? Itu. Saya kira demikian. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada dua pertanyaan, nanti karena waktunya sudah mepet, saya buka satu saja. Teringat di beberapa hari ini ada bahwasanya ada orang-orang kaya atau yang disebut dengan crazy rich dan orang-orang kaya lainnya. Ternyata kita diberi informasi lewat media itu termasuk yang
Lanjut aja, dengar kok. Termasuk yang melakukan semacam pencucian. Ya, money laundering. Ya. Tadi disampaikan bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Dan Allah itu maha adil. Sehingga siapapun yang mengikuti sunnah Allah menjadi sukses, maka Allah akan berikan sukses itu tidak panjang atau tidak peduli agamanya dia Islam maupun Islam. Nah, akan tetapi kejadian yang tadi saya sampaikan kan tidak mengikuti sunnah Allah, karena dia malah bertentangan dengan sunnah Allah. Tapi saat itu dia diberikan oleh Allah kesuksesan bisa kaya raya. Bahkan ada yang sampai ke turunannya gitu. Tapi saya nggak tahu itu batasnya 7 turunan kasarnya. Oke, cukup. Ya ini, jangan silau kepada dunia. Dunia sebesar apapun, andai emas, belum ada orang yang memiliki emas segede dunia. Nabi Sulaiman juga nggak segede dunia emasnya gitu kan. Itu kecil. Sedang kebahagiaan, nilai-nilai yang lebih tinggi, qanaah, merasa dekat sama Allah, ya, merasa dia bisa semangat beribadah, yang nanti bisa dia itu bisa sedekah juga dan sebagainya, itu akhirnya begitu. Ya, jadi kalau materi urusan ubudunya, keduniawaan itu di mata Allah nilainya kecil. Bukan terus disepelek nih, karena kita diminta untuk menjadi tangan di atas. Kalau bisa ning dunya hasanah, di akhirat hasanah. Dunganya kita ini oleh Allah disetting gitu. Nah, iso ning dunya hasanah, penuh kebaikan, lomo, tangan di atas, bisa mencerahkan, bisa motivasi, bisa ngasih teladan, bisa jujur, bisa apa yang bisa bermanfaat, ya tak? Dunyane oleh akhiratnya mudah-mudahan diridhoi. Nah, kalau itu nggak diterima memang oleh Allah. Cuma kembali itu ada masalah universal, paling-paling ya dia karena dunia begitu juga duitnya belum tentu dari barang yang halal, itu juga barang haram, ya toh. Nanti ujung-ujungnya dia akan dikepleknya sama Allah kalau sudah keterlaluan. Ya macam yang punya kunci sampai puluhan orang, bayang no, jadi kan nggak nanti toh ketok gudangku loh. Kuncinya digawa 20 wong, gak kuat. Sopo gue yang namanya? Korun. Hah? Korun juga gudangnya langsung dikeplain delep entek kabeh. Makanya disebut harta korun itu ya di situ. Dunia perlu kita harus sukses hasanah, tapi dengan cara yang baik sehingga menjadi bekal nanti kesuksesan di akhirat. Sambil kita menikmati penuh kenikmatan, karena tuntunan Islam membawa kenikmatan hasanah, kenikmatan keberuntungan di dunia dan akhirat. Kalau di dunia enggak, cobalah belajar. Ada sunatullah yang kita mungkin perlu pelajari. Nek kita ini mau guru, jadilah guru yang baik. Kalau menjadi bisnismen, jadilah baik. Itu anak ilmu nih. Jangan kita ini males, tapi ngaji terus, baru ngaji terus tidur, nggak belum kerja, gini-gini. Dia kehilangan sunatullah yang oleh Allah dikatakan semuanya tergantung ikhtiarmu. Makanya kan pernah ada manajemen ikhtiar itu kan. Jadi sedekah ini ibaratnya, ikhtiar itu ibarat buka keran. Nek kerannya nggak buka dengan tenanan. Padahal kita sudah bersedekah itu berarti sumber airnya kenceng banget, ini rezeki dari sumber Allah. Dibuka sithik aja cor. Artinya kita usaha sithik aja cor, kan Allah mengibaratkan seperti kayak di pegunungan, dengan air sedikit aja bisa tumbuh subur, bisa 2 kali lipat misalnya seperti itu. Itu tujuannya apa? Kalau kita connect dengan Allah, kekuatan Allah masuk ke kita, Allah akan mudahkan, Allah akan memberikan kesuksesan. Umpamanya ikhtiar kita ini 2 bisa menjadi kekuatan 2 × 700 piro bisa 100 400 gitu ya. Nah, bayang no, harusnya umat Islam itu sukses dunia, sukses akhirat. Nah, menurut pandangan saya, tergantung impian dia. Rasulullah memang nggak pengen Nabi kayak Nabi Sulaiman, ditawari kunci-kunci dunia, Rasul nggak mau. Bagi dia lebih penting untuk menunaikan misi sucinya, untuk membangun umati ini bisa membawa umati sebanyak mungkin nanti menjadi ahli surga. Kebahagiaan dia di situ. Makanya bojone yang satu-satunya dia kaya raya di situ, entek-entekan sampai nggak duwe untuk baju untuk meninggalnya.
Masa Allah, itu pun masih minta maaf, ya Allah Rasulullah, aku sudah nggak bisa bantu lagi. Habis mohon maaf, lu bayang noy, bojo luar biasa nih saiki bojone sampai tak duit ngono diamuk sama sing wedoke ngono kan, nah, semacam itu. Nah cobalah. Tapi Allah menjanjikan dia ahli surga. Masya Allah. Ngaten nggih? Ada lagi? Cukup nggih? Sudah jam 5. Matur sembah nuwun. Monggo kembalikan. Alhamdulillah ya, kita sudah mengikuti kajian manajemen Islam pada hari ini. Ya, ada sedikit firman Allah yang saya mau bacakan juga ini Ustaz, tentang sedekah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, jadi karena sedekah ini tidak melulu harus berupa harta ya, jadi bisa berupa perbuatan yang baik. Oke, terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado. Saksikan terus kajian manajemen Islam di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.